Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi 6 dan materi 7, yaitu mengenai kedisiplinan dan kepemimpinan. Kenapa saya mengangkat materi ini? Karena menurut saya materi ini sangat menarik, juga saling terikat. Nama saya Sony Hermawan dari kelas CINJ nomor 1 dengan Dr. Insinyur Koperasi Aan, MM. Ini pertama saya akan membahas mengenai kedisiplinan. Disiplin menurut saya adalah kunci. Nah, disiplin juga tidak hanya untuk diri sendiri, juga disiplin kepada orang lain. Ini yang disiplin akan menular kepada bawah. Disiplin menciptakan kepatuhan, kepemimpinan, mengarahkan dan memotivasi. Fondasi keduanya meningkatkan kinerja organisasi. Disiplin merupakan bentuk dan bagian daripada integritas. Unsur penegakan disiplin kerja. Menurut Hasibuan, disiplin kerja merupakan kesadaran dan kesetiaan seseorang untuk menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Di sini kita melihat unsur aturan yang tegas, penjelasan terkait harapan kepada tenaga kerja, penjelasan mengenai tata tertib, dan yang terakhir yaitu penyelidikan bersama tiap peristiwa. Indikator disiplin kerja yang pertama yaitu mengenai absensi, keterlambatan kerja, peran tenaga kerja, kesalahan kerja, serta pemogokan kerja. Akan disiplin kerja meliputi peraturan kerja yang lebih mengikat, dan kerja yang baik, hubungan kerja yang harmonis. Nah, ini saya akan membahas mengenai pimpinan. Pemimpin atau leader adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya mengarahkan bawahan untuk mengerjakan sebagian pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Leader adalah seseorang pemimpin yang mempunyai sifat-sifat kepemimpinan dan juga kewibawaan. Strata kepemimpinan ada top management, ada middle management, ada operating management. Dalam organisasi, misalkan di organisasi pemerintah, untuk top manajemennya misalkan ada direktur, untuk middle manajemennya ada kepala bidang atau kepala bagian, kemudian yang untuk middle management tugasnya untuk melakukan kebijakan, dan untuk operating management biasanya ada kepala seksi mungkin, dan tujuannya untuk memantau secara langsung di lapangan terkait kinerja para bawahannya. Tanggung jawab pemimpin menurut Robert Semitius sama yaitu tujuan kerja yang realistis, dan alokasi sumber dana, dan komunikasi harapan kerja kepada karyawan, dan biasanya juga ada hadiah atau reward prestasi, dan delegasi wewenang, menghilangkan hambatan kerja, menilai pelaksanaan kerja, juga yang paling penting yaitu perhatian pada lingkup kerjanya. Untuk wewenang kepemimpinan, yang pertama adalah top yang berasal dari atasan yang menunjuk seseorang yang dianggap mampu. Dan ada bottom up authority, yaitu pemimpin dipilih oleh mereka yang akan menjadi gaya kepemimpinan berdasarkan materi sebelumnya dari Petro
Yang pertama adalah direktif, dan ada suportif, simpatik, landasi pada prestasi. Dan menurut List dan Leading ada the autocratic leader, dan the participative leader, dan ada the free ride leader. Dan setelah kita mempelajari mengenai disiplin dan kepemimpinan, saya dapat menyimpulkan mengenai disiplin, yaitu disiplin adalah fondasi perilaku kerja, kemudian kepemimpinan yaitu pengarah tujuan. Keduanya saling melengkapi untuk keberhasilan organisasi. Kepemimpinan tanpa disiplin juga tidak akan berhasil, dan disiplin tanpa kepemimpinan juga sebaliknya tidak akan berhasil untuk mencapai tujuan organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.